Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Melanjutkan membaca Kitabul Ilmi li Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke pasal yang ketiga, Al-Faslus Salisu, Hukmu Thalabil Ilmi. Pasal yang ketiga, hukum menuntut ilmu. Thalabul ilmi al-syar'i fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnatun. Menuntut ilmu, mencari ilmu syar'i, ini hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah cukup dalam mempelajarinya, maka hukumnya bagi orang yang lain menjadi sunnah. Waqad yakunu talabul ilmi wajiban alal insani ayanan ay fardu ainin. Namun terkadang menuntut ilmu, mencari ilmu ini menjadi wajib bagi setiap orang, setiap manusia secara ain atau fardu ain. Wa dhabituhu an yatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au mu'amalah tun yuridul qiyama biha. Dabitnya, ketentuannya adalah apabila seorang itu tergantung, ya, jika dia ingin melakukan suatu ibadah atau melakukan muamalah, dan ibadah atau muamalah itu tergantung kepada pengetahuan dia akan ibadah yang ingin dia lakukan atau muamalah yang ingin dia kerjakan. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hali an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bihadhil ibadah. Maka jika amalan atau perbuatan dia itu tergantung akan pengetahuannya, maka wajib bagi dia untuk mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah kepada Allah, wa kaifa yaqumu bihadhil muamalah, juga bagaimana dia mengerjakan suatu muamalah, interaksi dengan orang lain. Wa ma ada dzalika minal ilmi fa fardu kifayatin wa yanbaghi li talibil ilmi an yash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardi kifayatin hala talabihi liyahsula lahu thawaba fa'ilil fardi ma'at tahsilil ilmi. Wa ma ada, maka yang selain itu, ilmu yang selain itu hukumnya fardu kifayah, dan hendaknya setiap penuntut ilmu, ya, bagi setiap untuk penuntut ilmu menyadari bahwa dirinya sedang melakukan amalan yang hukumnya fardu kifayah ketika mencari ilmu agar dia memperoleh
pahala, mengerjakan amalan fardu, bersama dengan itu dia memperoleh ilmu. Wala syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mali. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling utama, bal huwa minal jihadi fi sabilillah, dan digolongkan kepada jihad di jalan Allah. Wala siyama fi waqtina hadha hina bada'atil bida'u tadharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa taksuru. Terlebih lagi di zaman kita ini, ketika bid'ah-bid'ah itu bermunculan dan merajalela di masyarakat Islam serta menyebar luas dan berkembang menjadi banyak. Wa bada'a al-jahlul katsiru mimman yattali'u ilal ifta'i bi ghairi ilmin. Dan juga ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang yang mencari memberikan ilmu tanpa ilmu, memberikan fatwa, menjawab fatwa tanpa ilmu. Wabada'al jidalu min kathirin minan nasi fahadihi thalathatu umurin kulluha takhtumu ala syababi an yahrisa ala talabil ilmi. Tahtammu ala syababi an yahrisa ala talabil ilmi. Dan juga ketika perdebatan jidal menyebar di mayoritas manusia, maka tiga perkara ini seluruhnya mengharuskan bagi para pemuda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah awalan bid'un bada'at tadharu syururaha. Pertama adalah kebid'ahan yang mulai nampak jelekannya. Tsaniyan unasun yatatalli'una ilal ifta'i bi ghairi ilmi. Yang kedua adalah banyaknya orang yang mencari fatwa, ya, mencari dan memberi fatwa tanpa ilmu. Salisan jidalun katsirun fi masaila qad takunu wadihatan li ahli ilmi lakin ya'ti man yujadilu fiha bi ghairi ilmin. Yang ketiga adalah perdebatan, banyaknya perdebatan di dalam masalah-masalah yang terkadang sudah jelas di kalangan para ahlul ilmi atau ulama, namun datang ada orang yang mendebat, menyujadilu, berdebat di dalam permasalahan tersebut tanpa ilmu. Famin ajali dzalika fanahnu fi daruratin
ila ahli ilmin indahum rusukhun wasa'atun wasa'atu itla'in wa indahum fiqhu fid dini wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillahi. Maka oleh karena itu kita sangat membutuhkan kepada ahlu ilmin, orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang rusukh, yang kokoh, dan penelaahan yang luas, dan dia memiliki kefakihan, pemahaman terhadap agama Allah, dan ahlu ilmu tersebut memiliki hikmah, kebijaksanaan di dalam membimbing para hamba-hamba Allah. Lianna katsiran minan nasil ana yahsuluna ala ilmin nadariyin fi mas'alatin minal masaili wala yahummuhum nadara ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Kenapa kita cari yang seperti itu? Kita cari ahlu ilmi yang kokoh pemahamannya, memiliki pemahaman yang luas dalam agama Allah, dan juga memiliki hikmah atau kebijaksanaan dalam mengarahkan hamba-hamba Allah. Karena katsiran minan nasi, karena banyak manusia sekarang hanya memperoleh ilmu, yahsulunal ilm ala ilmin nadhariyan, secara teoritis saja, fi mas'alatin, dalam masalah atau satu masalah, tapi mereka tidak tidak menaruh perhatian terhadap perbaikan manusia ataupun dalam mendidik manusia. Wa annahum idza aftu bikada wa kada sara wasilatan ila syarrin akbar wa la ya'lamu madahu illallahu. Wa annahum, dan apabila mereka berfatwa menjawab suatu permasalahan dengan jawaban ini dan itu, maka jawaban mereka itu menjadi penyebab timbulnya syarrin, keburukan yang lebih besar, yang tidak ada yang mengetahui masa berlangsungnya kecuali Allah. Nas'alullaha salamatan wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.